Bismillah, saya coba dulu ya. Semoga berhasil dan tidak ada halangan suatu apapun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, alhamdulillah, sampai sekarang ini, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, nikmat kebahagiaan, dan juga nikmat segala-gala yang tidak bisa kita hitung namun bisa kita rasakan, sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan aktivitas seperti biasanya itu sedia kala ya. Oke. Ya, memang pembukaan ini saya selalu mengatakan seperti itu supaya saya tuh tahu bahwa hidup memang harus ada sambutan-sambutan. Ya, katakanlah kalau di negara seperti Indonesia ini, ya memang perlu yang namanya sambutan-sambutan dari, ya katakanlah misalkan kalau acara-acara seminar ya, sambutan tuh misalnya dari dari ketua atau dari owner ya, pemilik yayasan misalkan ya. Jadi memang penting sambutan-sambutan itu karena supaya kita tahu bahwa mereka punya visi misi yang mendalam, visi misi yang katakanlah memang ya amazing lah ya, luar biasa gitu. Jadi memang pada dasarnya ya penting lah sambutan-sambutan itu, kata-kata sambutannya yang tidak perlu kita jelaskan secara merinci, tapi intinya seperti itu ya. Oke, gitu ya. Alhamdulillah hari ini memang cuaca cukup panas ya, walaupun sebenarnya kemarin tuh kalau saya boleh terus terang ya, sebenarnya kemarin tuh sempat hujan dan sempat banjir ya, tapi alhamdulillah sekarang lagi panas, cuaca lagi cerah ya. Ya pokoknya gitulah, yang pada intinya kita semua tetap harus bersyukur dan kita tetap harus mensyukuri nikmat-nikmat itu semua, dan jangan sampai kita over nikmat gitu ya. Oke, gitu. Memang kadang cuaca ini suka tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan ya. Jadi ya memang seperti yang saya bilang pada video yang lalu atau lampau gitu ya, bisa dibilang musim pancaroba, tapi ya memang kita harus tetap menjaga kesehatan. Kadang saya sendiri juga suka kesulitan menjaga kesehatan, kesusahan menjaga kesehatan, tapi saya tetap berusaha untuk menjaga kesehatan karena memang kalau udah sakitnya luar biasa ya, pengobatan itu kadang nggak murah ya, kadang mahal. Jadi makanya memang istilahnya kan gini, saya juga pernah ngomong ya di video lalu terlampau, lebih baik mencegah daripada mengobati, karena memang sehat itu mahal dan sehat itu segalanya. Memang kalau kebanyakan minum obat itu overdosis ya, jadi takutnya bahaya juga sih buat kesehatan, mobil khusus terutama kayak kesehatan ginjal misalnya, itu yang saya tahu ya. Tapi memang ya kalau nggak minum obat kan juga bahaya. Kalau orang itu sudah sakit, sudah didiagnosa sakit ini sakit itu ya, banyak lah yang pada intinya memang dia sakitnya sudah parah gitu. Jadi ya, memang harus jaga kesehatan di cuaca apapun, harus fit, bugar, dan prima gitu. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi apapun ya. Kalau bisa kita nih multi bisa, serba bisa gitu.
kadang perlu juga sih di saat kondisi-kondisi tertentu kita mesti punya kemampuan yang namanya multitasking, multitalenta, bisa mengejar maksudnya bisa mengerjakan pekerjaan apapun di saat situasi tertentu. Ya karena manusia perlu juga, kalau menurut saya, kemampuan multitasking, multitalenta, bisa bekerja apapun, bisa melakukan apapun. Sejatinya manusia itu dikasih akal dan bisa melakukan apapun. Saya rasa semua manusia pasti bisa, asalkan mau belajar, gitu ya. Ya, kembali saya lanjutkan. Jadi kita di saat kondisi apapun kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi ya, bisa melakukan berbagai macam pekerjaan di maksudnya di situasi mencekam, saya biasa nih kalau ngomong bahasa Inggris karena kebanyakan diinterupsi, potong mulu kalau saya ngomong. Kadang-kadang kalau mau ngomong, maaf ya, kadang di saat situasi dan kondisi apapun kita harus bisa melakukan suatu pekerjaan, berbagai macam pekerjaan. Jadi kita sebenarnya beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi tertentu, kondisi tertentu. Makanya kenapa kadang-kadang kalau menurut saya, tapi tidak menurut yang lain ya, kita boleh saja beda pendapat, kita kadang perlu juga punya kemampuan multitasking, multitalenta. Jadi punya bakat yang kalau bisa lebih dari satu gitu. Kadang di saat tertentu, karena kondisi genting ya, kondisi yang terancam, mencekam, kita harus bisa melakukan itu. Iyalah, itu perlu juga kemampuan berbagai macam kalian. Walaupun kita tahu ada manusia yang bisa, ada yang tidak, tapi tetap di saat itu kita harus belajar, mau tidak mau ya, suka nggak suka, rela nggak rela ya. Jadi kita harus tahu itu, mesti paham itu ya. Oke gitu ya. Saya mau singgung video yang lalu atau lampau ya. Sebenarnya kita kalau misalnya dalam hal melakukan bisnis, melakukan pekerjaan ya, misalkan kalau kita bisnis itu kan kalau mau lancar ya dan stabil itu ya, supaya jadi autopilot gitu ya. Jadi bisnis itu mesti ya, harus ada tata cara, metodenya. Jadi supaya bisnis itu lancar, yang pasti melakukan banyak promosi, penawaran. Itu sih menurut saya ya, tidak menurut yang lain, tidak menurut sumber. Cuma kalau mau autopilot ya itu tadi, bisnisnya ya kalau bisa maju tapi juga tidak menurun, jadi stabil, aman dong. Kalau bisnis autopilot itu aman, stabil, sama kayak penggunaan pesawat, mobil, kapal, ataupun mungkin misalnya kayak kereta, atau misalkan kayak yang lainnya lah ya, atau misalkan kayak, tapi ini nggak masuk akal sih ya, tapi kayak bis dong tinggal paling ya biasanya kalau nggak pesawat ya mobil ya. Jadi biasanya mengendarai sendiri tanpa dikendarai gitu. Itu kalau mobil, pesawat, kapal bisa juga gitu. Jadi itu yang saya singgung mengenai soal autopilot menurut saya. Dan saya ingin bercerita lagi kembali bahwa jadi gini, kita kita kan hidup di negara ini ya, katakanlah berdemokrasi ya, milih pemimpin. Jadi ada istilahnya gini, ini nggak tahu ya sesuai sumber apa enggak, tapi melenceng dikit paling nggak apa-apa ya. Biasanya dibuat oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi segala sesuatunya
dari rakyat gitu loh. Ya itu nanti saya bahas di video yang selanjutnya, di next video, karena saya takutnya salah tafsiran. Yang penting adalah kita harus tahu bahwa kita punya hak sebagai manusia, ya, ya hak, katakanlah kalau dalam suatu warga negara, ya hak berdemokrasi gitu. Jadi kita punya hak apapun. Makanya kalau ada yang bilang ya hak asasi manusia, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM gitu, itu nggak baik, nggak bagus. Dan saya terus terang kalau kayak gitu sebenarnya saya mengecam ya. Terus ini perbuatan yang biadab gitu kalau menurut saya, apalagi sampai melakukan kejahatan yang luar biasa, atau kayak kalau dalam suatu negara tuh genosida gitu, pembunuhan gitu. Karena saya nggak perlu bahas ke situ. Intinya kita semua punya hak-hak sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua memiliki kewajibannya sama sebagai manusia atau umat manusia gitu ya. Saya kira seperti itu yang saya mau sampaikan pada video hari ini dan pada kesempatan yang berbagi ini ya. Oke ya, nah itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan baik-baik mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.